Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Manggala dengan nomor mahasiswa S232208006, Program Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang peran media mainstream serta media sosial terhadap perkembangan komunikasi politik di Indonesia saat ini. Jadi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andre Rahmanto selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi politik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas tentang peran media mainstream serta media sosial terhadap perkembangan komunikasi politik di Indonesia saat ini. Jadi media itu baik media mainstream maupun media sosial memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan komunikasi politik di Indonesia saat ini. Jadi berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh kedua jenis media tersebut. Yang pertama yaitu ada media mainstream. Media mainstream di Indonesia itu seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik dan mengarahkan percakapan politik. Beberapa peran utama media mainstream dalam perkembangan komunikasi politik di Indonesia saat ini antara lain yaitu pemberi informasi. Jadi media mainstream menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat. Mereka memberikan liputan berita tentang kegiatan politik, isu-isu terkini, dan pandangan berbagai pihak terkait dengan politik di Indonesia. Media ini memberikan ruang bagi para politisi dan pemimpin partai politik untuk menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya ada agenda setting. Jadi media mainstream memiliki kekuatan untuk menentukan agenda politik dengan menyoroti isu-isu tertentu dan mengabaikan isu-isu lain. Mereka dapat mempengaruhi perdebatan politik dengan cara memilih topik yang akan dibahas dan bagaimana topik tersebut disajikan kepada publik. Yang selanjutnya pengawas dan penyeimbang. Media mainstream berperan sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan politik. Mereka melakukan investigasi, menganalisis kebijakan publik, dan memberikan ruang bagi kritik terhadap pemerintah dan institusi politik lainnya. Media mainstream juga menjadi saluran bagi oposisi politik untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang kedua ada media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah mengubah landscape komunikasi politik di Indonesia. Mereka memiliki peran yang semakin penting dalam memfasilitasi interaksi politik antara pemimpin politik, partai politik, dan masyarakat. Beberapa peran utama media sosial dalam menanggapi perkembangan komunikasi politik di Indonesia saat ini antara lain, yaitu ada pemobilisasi dan pengorganisasian. Media sosial memungkinkan partai politik, organisasi politik, dan aktivitas politik untuk memobilisasi pendukung, menyebarkan pesan politik, dan mengorganisir kampanye politik secara efisien. Mereka dapat mengumpulkan massa dalam waktu singkat, menyebarkan informasi melalui kampanye digital, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya ada partisipasi publik yang meningkat. Media sosial yang memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam percakapan politik secara langsung. Masyarakat dapat berbagi pandangan politik mereka, mengomentari kebijakan, dan berdiskusi dengan politisi dan pemimpin partai politik melalui platform media sosial. Ini membuka ruang untuk berpartisipasi publik yang lebih luas dan meningkatkan akuntabilitas politik. Yang selanjutnya ada penyebaran informasi yang dengan cepat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi politik yang cepat dan luas. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita politik terkait dengan opini, analisis, dan dari berbagai sumber. Contoh studi kasus. Jadi belum lama ini kita melihat postingan di media sosial milik Prabowo Subianto mengupload foto berdua dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Jadi di postingan tersebut Prabowo sedang melakukan pertemuan tertutup dengan Wali Kota Solo tersebut. Di dalam postingannya Prabowo menuliskan caption dengan caption tertulis, "Terima kasih Mas Wali Gibran Rakabuming sudah diajak. Saya wedangan di angkringan Omah Semar. Tadi malam sangat luar biasa. Saya mendapat dorongan semangat dari relawan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ditunggu kedatangan kawan-kawan semua di kediaman saya."
Mengutip dari berita Liputan 6, disampaikan 5 fakta terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka di Solo. Jadi untuk yang pertama itu bahwasanya gelar pertemuan tertutup dihadiri relawan. Jadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi yang juga saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Angkringan Omah Semar, Solo pada Jumat malam 19 Mei 2023. Fakta yang kedua yaitu Prabowo akui kaget didukung relawan Jokowi dan Gibran. Sementara itu, koordinator relawan Jokowi dan Gibran, Kuat Hermawan mengatakan keputusan untuk mendukung pencapresan Prabowo merupakan tindak lanjut dari pertemuan relawan di Loji Gandrung beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 perwakilan kelompok relawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fakta yang ketiga yaitu pemberian mandat dukung Prabowo. Sementara itu, koordinator relawan Jokowi dan Gibran, Kuat Hermawan mengatakan keputusan untuk mendukung pencapresan Prabowo merupakan tindak lanjut dari pertemuan relawan di Loji Gandrung beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 perwakilan kelompok relawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fakta yang keempat menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming diterpa isu pindah parpol ke Gerindra. Gibran membantah spekulasi yang menyebut kehadirannya di angkringan sebagai bentuk dukungan bagi Prabowo untuk nyapres di pemilu 2024. Ia tak pernah mengatakan bahwasanya dia mendukung. Yang kelima, Hasto PDIP tak ambil pusing pertemuan Prabowo Subianto dan Gibran di Solo. Jadi Hasto mengungkapkan bahwa saat ini PDIP tengah fokus mencari bakal calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan umum di 2024. Hal ini juga diakui Hasto dengan menyerap aspirasi dari rakyat. Jadi dari pertemuan Prabowo dengan Gibran tersebut banyak menimbulkan reaksi dari para netizen maupun tokoh politik, khususnya politikus dari partai PDIP. Karena jika kita lihat dari pertemuan kedua tokoh tersebut, yang notabene mereka berbeda dengan koalisi partai, yang satu dari koalisi Gerindra dan satunya dari PDIP. Jadi buntut dari pertemuan relawan dan Prabowo, Gibran Rakabuming Raka klarifikasi ke DPP PDIP. Jadi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memenuhi panggilan partainya. DPP PDIP buntut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai pertemuan di Solo pada Jumat tanggal 19 Mei yang lalu. Jadi dari studi kasus tersebut dapat kita lihat bahwasanya fungsi media sosial dan media mainstream untuk kepentingan komunikasi politik saat ini dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaku politik. Selain menjadi sarana untuk memberikan informasi, namun media sosial dan media mainstream dapat menyebarkan informasi dengan cepat. Media sosial telah memungkinkan interaksi langsung antara politisi dan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan tanggapan, komentar, dan kritik langsung kepada politisi melalui platform-platform media sosial. Ini membuka peluang untuk dialog yang lebih baik antara pemimpin politik dan pemilih, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik. Di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk memahami opini publik dan sentimen politik. Analisis data sosial media dapat memberikan wawasan tentang preferensi dan sikap pemilih, yang dapat membantu politisi dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif. Namun media, baik sosial maupun mainstream, dapat memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah dan politisi. Jadi mereka dapat mengungkapkan pelanggaran etika atau hukum, menginvestigasi isu-isu politik, dan memberikan ruang bagi opini yang berbeda. Dalam hal ini media berperan dalam memastikan akuntabilitas politisi dan memelihara integritas dalam proses politik. Jadi meskipun media sosial ini memberikan keuntungan dalam partisipasi publik yang lebih besar dan aksesibilitas yang lebih luas, perlu diingat bahwa mereka juga dapat menjadi sumber informasi yang tidak valid atau terdistorsi. Penting bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam memilah dan menganalisis informasi politik yang mereka terima melalui media sosial dan mainstream. Baik, mungkin itu saja untuk
materi tentang